Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai hukum adat dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda dan Republik Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Rizky Aditya Lamusu, yang kedua Silvana Mointi, yang ketiga ada Siandra Putri Buhang, dan yang terakhir ada Amelia Rahmatilla Habibi. Nah, teman-teman, materi yang pertama akan kami bahas yaitu mengenai hukum adat dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Hukum adat dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda dalam penjelasan undang-undang disebutkan hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara modern dan dalam hubungannya dunia internasional serta sesuai dengan sosialisme Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan realisasi dari TAP MPRS 2/MPRS/1960 lampiran A paragraf 402. Hukum adat yang dimaksud adalah bukan hukum adat asli yang senyatanya berlaku dalam masyarakat adat, melainkan hukum adat yang sudah direkonstruksi. Muhammad Kusno menganggap hukum adat yang ada di dalam UU-PA telah hilang secara material karena dipengaruhi lembaga-lembaga dan ciri-ciri hukum barat, atau telah dimodifikasikan oleh sosialisme Indonesia sehingga yang tersisa hanyalah formulasinya. Dasar perundang-undangan hukum adat yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang masih tetap berlaku adalah Pasal 131 ayat 2 sub BIS. Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat mereka. Tetapi, bila mana keperluan sosial mereka memerlukannya, maka pembuat ordonansi dapat menentukan bagi mereka yaitu A. Hukum Eropa, B. Hukum Eropa yang telah diubah, C. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama dan apabila kepentingan umum memerlukannya, D. Hukum baru, yaitu hukum yang merupakan sintese antara hukum adat dan hukum Eropa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi mengenai dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat pada pemerintahan Hindia Belanda. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah 1. Pasal 131 ayat 2 sub BIS, 2. Pasal 134 ayat 2 IS. Menurut ketentuan pasal 131 ayat 2 sub BIS, disebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka. Tetapi, bila mana kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat ordonansi dapat menentukan bagi mereka yaitu A. Hukum Eropa, B. Hukum Eropa yang telah diubah, C. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama, D. Hukum baru, yaitu hukum yang merupakan sintese antara hukum adat dan hukum Eropa, dan menurut Itsinga disebut Amten Narenrecht. Pasal 134 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian tersebut diselenggarakan oleh hakim agama kecuali jika ordonansi telah menetapkan lain. Kami bahas mengenai hukum adat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Hukum adat dalam Undang-Undang Dasar 1945, bila mana kita meneliti Undang-Undang Dasar 1945, ternyata tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas menyinggung persoalan hukum adat. Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebut satu kata pun tentang hukum adat. Karenanya, menurut Sacipto Raharjo, suatu hal menarik untuk diamati bahwa sekalipun oleh banyak orang menerima hukum adat sebagai salah satu sumber hukum, namun Undang-Undang Dasar sama sekali tidak menyebutkan hal itu. Akan tetapi, jika kita baca penjelasan Undang-Undang 1945, ada sedikit petunjuk tentang hal itu. Dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar suatu negara hanyalah sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar hanyalah hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang tumbuh dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Maka
Maka di sini perlu dipersoalkan, apakah hukum dasar yang tidak tertulis itu dipandang sebagai bagian dari hukum adat Indonesia, ataukah sebaliknya? Hukum berinduk kepada hukum dasar yang tidak tertulis itu. Para ahli hukum tata negara kebanyakan mengartikannya sebagai konvensi yang biasa dicontohkan dengan beberapa praktik ketatanegaraan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bila kita ikuti pendapat dari R. Supomo tentang hukum adat, sebagaimana telah dibahas pada uraian sebelumnya yang menyatakan bahwa hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan hukum negara, dan seterusnya. Maka, konvensi tersebut adalah termasuk golongan hukum adat. Bila diteliti lebih lanjut lagi, di samping penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945, pada pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Dengan demikian, bangsa Indonesia mempunyai dasar-dasar atau sumber tata tertib hukum baru. Hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia untuk mengatur tata tertib bangsa dan masyarakat Indonesia bebas dari sisa-sisa penjajahan.